Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan dan kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ialah Roh Kudus, Roh Hikmat akan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya beri tema Roh Kudus penuntun hidup kita. Roh Kudus penuntun hidup kita. Saya akan baca dari surat Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih. Kalau dulu orang seringkali mengalami kesulitan dan bahkan bisa saja orang akan tersesat ketika mencari alamat yang hendak dituju, atau sulit mengetahui letak di mana sesungguhnya posisi kita pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu teknologi belum secanggih ini. Saat ini kita akan sulit kalau kita akan mencari alamat, harus tanya ke sana kemari, melihat peta dan sebagainya. Tetapi sekarang ada yang nama GPS, yaitu suatu alat yang bisa dengan mudah mendeteksi letak atau posisi kita. Bahkan bisa mendeteksi tempat atau letak di mana kita akan menujunya. Posisi tujuan kita itu bisa kita deteksi dengan Google Map. Jadi dengan alat ini, saudaraku, kita dapat dengan mudah menemukan letak dan menentukan arah yang benar, terutama ketika kita sedang menempuh dalam perjalanan. Kita nyalakan GPS-nya, kemudian kita aktifkan aplikasi Google Map, kemudian kita ketik alamat tujuan, posisi kita, kemudian kita mulai, nanti kita akan terus dipimpin kepada tujuan yang kita kehendaki. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, secanggih-canggihnya GPS tidak dapat membantu, menolong, menuntun, dan mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Dalam tanda petik, saudara. Karena apa? Dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang menyangka itu jalannya lurus karena menurut prediksi, menurut pikirannya, menurut tafsirannya, itu benar. Tetapi sebenarnya itu bisa jadi itu membawa orang tersebut kepada maut. Ya. Contoh sederhananya adalah orang-orang yang menyimpang dari jalannya. Ketika dia mengambil keputusan untuk merampok, mengambil uang rakyat, korupsi dan sebagainya. Ya. Menurutnya dia aman-aman saja, tetapi akhirnya menuju kepada maut. Akhirnya dia di penjara
dan ada kasus, terkena kasus dengan peradilan, berurusan dengan peradilan. Banyak orang mengalami kebutaan rohani sehingga mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran yang sejati. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka hanya mereka-reka. Mereka hanya menebak-nebak jalan mana yang benar menurut pemikiran sendiri atau menurut kata orang. Tapi dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-17, di sana tertulis, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hanya Tuhan, saudaraku, yang mengajar kita tentang hal-hal yang memberi faedah dan menuntun jalan kita sesuai dengan jalan yang harus kita tempuh. Roh Kudus adalah penolong bagi kita, sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kita dituntun kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6, ayat favorit. Akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini roh kegelapan, iblis dengan segala cara berusaha untuk membelokkan arah hidup manusia supaya semakin jauh dari jalan kebenaran itu. Dengan iming-imingan yang menggiurkan, saudaraku, dengan membuka pintu selebar-lebarnya, iblis berusaha menuntun manusia ke jalan yang ujungnya menuju kepada kebinasaan kekal. Kita bisa membaca Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memohon kepada Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran menurut firman Tuhan, kebenaran menurut jalan Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah salah di dalam menentukan arah hidup ini. Mintalah terus Roh Kudus memimpin kita. Mintalah terus supaya Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kita kepada jalan yang benar. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai penutup, yaitu dari Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, permohonan dari seorang pemazmur untuk setiap saat Tuhan mengoreksi kita, melihat hati kita, melihat pikiran-pikiran kita, menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita berada di jalan yang benar, dan bahkan memohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada jalan yang kekal. Mintalah terus saudaraku untuk pimpinan daripada Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita akan senantiasa dituntun, diterangi jalan kita kepada jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, Bapak, yang menguatkan kami
Supaya setiap saat kami harus minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk menuntun hidup kami kepada jalan yang benar. Terangi setiap langkah kaki kami Bapa, supaya kami tidak terjerat oleh kuasa kegelapan. Sehingga kami terus akan dituntun kepada kekekalan, bukan kefanaan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.